Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Assalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu la ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah itu sudah ada suri tauladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang-orang yang mengharapkan rahmat Allah dan hari kemudian, dan bagi orang-orang yang banyak menyebut Allah. Shadaqallahul azim. Al-Ahzab ayat 21. Qala wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kata Allah, tidak akan aku utus hai Muhammad kecuali ya untuk rahmat sekalian alam. Shadaqallahul azim. Yang sama-sama kita muliakan tentunya tuan rumah Bunda Rindu Anita, Bunda Ribu. Jadi kalau di kami itu ribu-ribu. Jadi ribu-ribu itu jadi nyanyian. Jadi Bunda Ribu Anita Sembiring dari belas kaki ya. Biasanya ya mohon maaf kalau kita Wong Palembang ini kapan dengar Wong Batak itu pasti Kristen. Kan baik, apalagi Sembiring ya. Nah, Sembiring itu biasanya banyak yang Kristen, yang Karo gitu. Tapi kalau Nasution umpamanya itu memang banyak yang Islam. Luar biasa. Jadi selama saya katakanlah ceramah kecil-kecilan ini, saya baru 2 kali saya diajak ceramah mauludan di rumah. Yang kedua di sini. Kenapa ini? Tentunya ini luar biasa bagi tuan rumah ya, bagi Bunda Ribu. Ini akan semakin mengikat kita kecintaan keluarga besar ini kepada Rasulullah. Insya Allah siapa yang cinta kepada Rasulullah nanti dia akan bersama-sama dengan Rasulullah di surganya Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, saya banggakan kawan-kawan Majelis Taklim, Ketua Majelis Taklim Masjid Al-Kahfi, Adinda Nuri, Adinda Nur Al-Halim yang hadir pada kesempatan ini, dan kawan-kawan Majelis Taklim, Ketua Majelis Taklim yang hadir di sini. Dan memang dunia ini kadang-kadang terlalu kecil, karena aku belum sudah, aku masih mau, aku belum selesai. Jadi di sini ada kawan saya, nah beliau ini adalah salah satu pegawai Kementerian Agama pada waktunya, tapi sekarang sudah menjadi pasukan tidak berguna karena luar sah sama saya. Beliau di Balai Diklat. Jadi kalau aku dipanggil penataran di Balai Diklat, kenal dengan beliau. Luar biasa. Kita doakan agar mereka semua ini dipanjangkan umurnya oleh Allah SWT. Tadi yang saya hormati ada Bunda Umi Hasanah. Kita doakan agar beliau juga dipanjangkan umurnya. Amin. Ya Allah, ya Rabbal Alamin. Saya izin
pada hari ini Bunda Ibu, saya katakanlah akan menyampaikan tausiah seputaran Maulid kelahiran Nabi Agung, Nabi besar Muhammad SAW. Kalau ada yang sepakat, kalau ada yang setuju, ambillah hikmah. Kalau yang tidak setuju, ya anggap saja kita silaturahim. Karena banyak umat ini, jamaah ini, kalau dia mendengarkan ceramah, bukan ceramah yang diambil, tapi yang jelek. Apa yang jeleknya? Kuenya kecil, tempat duduknya sempit, di masjidnya panas. Itu yang diambil. Dan memang luar biasa saudara yang dimuliakan Allah, yang namanya kita beribadah ini memang mahal. Ibu-ibu kesini mahal, panas-panas mestinya tidur siang, tapi dengan panggilan Allah datang ke sini. Siapa yang ngajak ibu-ibu datang ke sini? Nggak ada sesungguhnya. Yang ibu-ibu berkesempatan hadir memang mendengar ada undangan, tapi sebenarnya yang menyuruh ibu-ibu hadir di rumah Bunda Ibu ini adalah Allah. Ternyata ada juga yang mendapat undangan tapi tidak hadir. Macam-macam. Ada yang nagih utang, ada yang banyak ini. Kalau yang lama model ini, Bunda alasannya ngasuh cucu. Maka sering saya katakan, walaupun mungkin agak ekstrim, orang-orang yang mengasuh cucung itu dia tinggalkan ceramah, tinggalkan ke masjid, dipastikan cucungnya itu adalah setan yang nyata. Ya memang ekstrim. Karena kenapa? Karena dia ngapa cucungnya tadi setan yang nyata? Karena dia menghalangi neneknya untuk berbuat kebaikan dan mendengarkan ayat-ayat Al-Quran. Maka sering saya sampaikan kepada mak, kalau kita tahan ngasuh, itu namanya nenek yang bengak. Maka seringnya kenapa bengak? Dulu waktu masih muda kita ngasuh anak kita siko, datang lagi adiknya 2, datang lagi 3. Tidak bisa kita beraktivitas, apalagi mendengarkan ceramah di masjid, apalagi sampai anaknya 12. Tetapi setelah selesai mestinya dia balas dendam dengan Allah. Dia harus beribadah dengan baik. Tetapi apalagi masa tuanya disibukkan lagi dengan cucu-cucunya. Ini yang macet. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah, tidak ada orang yang tidak senang, tidak suka dengan cucu. Malah dengan cucu inilah malah lebih kasih sayang kita daripada anak kita sendiri. Tetapi awas, hati-hati, jangan menjadi sebab untuk kita tidak mengingat Allah, mengingat Rasulullah. Kata Rasulullah, ya, tidak sempurna iman seseorang itu, ini Bu Halimah, tidak sempurna iman seseorang itu kalau dia lebih mencintai orang lain, anaknya, lakinya, bininya daripada Rasulullah. Ini Rasul baik kok. Rasul baik. Dengan kita mencintai Rasulullah itu tidak boleh lebih, ya, tidak boleh lebih. Jadi yang harus kita cintai ini Allah, sudah Allah adalah Rasul. Ini dah cintalah kita dengan cucung daripada Rasul. Nah ini yang macet. Halo. Ini macet pula lah ngasuh cocok. Maka sering juga saya sampaikan, kalau Anda sekarang ini nyuruh
emak-emak Anda ngasuh anak-anak Anda, maka sesungguhnya Anda juga termasuk anak-anak yang durhaka kepada orang tua. Emak boleh sekedar ngasuh kok. Kapan dia pergi, nak ninggalkan kita, dia nak begawi. Nah, tadi titip pula emaknya. Mak, kalau nak masak beras di belakang pintu ya, dan nyuruh masak pun. Kakek kapan sudah masak, pengepel baru kubelikan itu. Ya nak nyuruh ngepel pun. Ya Allah ya Rabbi. Maka sekarang bunda-bundaku yang hadir, maka sekarang ini waktunya kita balas dendam. Apa balas dendam itu? Kemarin tadi kita disibukkan dengan anak, kita disibukkan dengan pekerjaan, membantu suami tercinta, membuat rumah, mencari kendaraan untuk anak-anak sekolah. Sekarang ini kita sudah terbebas dari itu. Walaupun sederhana, kita sudah punya rumah, punya kendaraan, punya anak-anak kita yang lah jadi. Kenapa lagi sekarang ini? Apalagi yang harus kita sibukkan dengan dunia ini? Kita tinggal menunggu akhir hayat kita dikandung pada. Termasuk hari ini kita hadir ini adalah mencari pondi-pondi amal kita. Insyaallah langkahan kaki kita ke rumah bunda ini dalam rangka maulud ini adalah bagian daripada kita mencari amalia-amalia pahala-pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa kami katakan tadi kalau udah sepakat tinggalkan baik. Kan banyak kok. Saya pengalaman ceramah ini diajak wong Blago sudah, tidak ditujah wong sudah. Apalagi yang tidak sepakat. Padahal yang namanya ceramah ini siapapun dia, Ustadz Kiai tidak pernah dia menyinggung orang per orang. Kalau seandainya kita kenal dengan ceramahan itu, maka itulah kasih sayang Allah yang dikirimkan melalui penceramah itu agar kita berhenti. Maka ada hadis Nabi, kalau ada seorang sombong, ada saudara kita sombong, kata Nabi, boleh kita sombongi. Boleh. Ngapa nggak kita sombongi supaya dia berhenti berbuat sombong? Ini boleh. Nama saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, pernah saya ceramah, ya. Ceramah ini tidak kata bapak-bapak, tapi mungkin boleh nanti ibu-ibu kalau yang masih ada bapaknya sampaikan. Saya pernah ceramah yaitu tentang asal muasal tembakau. Jadi saya ceramah. Jadi ada riwayat, satu riwayat Abu Hurairah, waktu Nabi Adam alaihissalam diciptakan, maka Allah memerintahkan semua ciptaannya untuk sujud kepada Nabi Adam. Semua ciptaan Allah sujud kepada Allah, kecuali malaikat sujud, kecuali syaitan laknatullah. Maka kata Allah, syaitan, ngapo kau dah galak sujud? Maka kata setan, ngapo aku tidak sujud dengan Adam? Hebatlah aku, gerutlah aku, daripada Adam aku engkau ciptakan dari api, sedangkan Adam dari tanah. Saudaraku yang dimuliakan Allah, bukan masalah penciptaannya, tetapi yang menjadi masalah bagi setan itu adalah dia tidak galak mendengarkan, tidak galak taat atas perintah Allah. Maka dipastikan kalau kita tidak taat kepada perintah Allah dan perintah Rasulullah, kita disuruhnya sholat tapi kita tidak sholat, kita disuruhnya puasa kita tidak puasa, kita disuruhnya berzakat kita tidak berzakat. Maka dipastikan kalau orang-orang pembangkang ini dia masih keluarganya setan. Saya mudah nak berkeluarga dengan setan itu. Tidak usah sholat, keluarga setan itu. Saudara yang dimuliakan
seterusnya setelah setan, saya katakan di ceramah itu, setelah setan dak galak nurutkan kehendak Allah, maka dia dilaknat oleh Allah. Maka itulah kita sering ngomongkan setan laknatullah. Nah, karena dia dilaknat Allah, saking ketakutnya dikeluarkan dari surga itu, akhirnya dia berlari termasuklah ke muka bumi kita ini. Saking takutnya sampai ke muka bumi ini, saya katakan di ceramah itu, maka dia mohon maaf kalau bahasa ekstrimnya, setan tadi terkencing-kencing. Saking takutnya dilaknat oleh Allah. Dalam ceramah itu ngomong kan. Maka apa yang terjadi? Oh, ternyata kencing setan tadi dalam riwayat ini tumbuhlah menjadi tembakau. Maka saya katakan di ceramah itu, kawan-kawan yang hobi merokok, rokok Anda itu asal muasalnya dari tembakau. Maka yang hobi merokok, sesungguhnya dia sedang kencing setan. Itu ceramah aku. Balik dia ada uang. Kenapa kau nak berhenti karena merokok? Apa kau? Ini macet bapak ini. Padahal aku nyampaikan asal muasal daripada tembakau. Maka saya katakan, jadi ibu kalau bapak-bapaknya masih merokok, bawa nanti. Pak, sini dulu. Aku dengar ceramah, ternyata rokok kamu tuh asalnya, ini terangkan. Ya, kalau dia mau berhenti mau tidak, terserah. Maka sering saya katakan, pernahkah yang perokok itu waktu dia nak merokok pecah gitu makan? Bismillahirrahmanirrahim. Tidak akan pernah. Kapan sudah merokok? Alhamdulillah, tidak akan pernah juga. Tanya kalau dengan laki kita, tidak akan pernah. Nah, ini saya katakan, tapi saya tidak menyuruh Anda berhenti. Silakan Anda sendiri. Baliknya tiada. Yang kedua kita ini, saya katakan ceramah tempat lain dulu. Kita ini kurang galak bersyukur, galak juga bersyukur. Kapan waktu kita diberikan rezeki, buat rumah, syukur. Dapat duit, bersyukur. Dapat cucu, bersyukur. Dapat nikmat-nikmat lain, pasti kita insya Allah bersyukur. La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Betul ini, tapi ada hal yang kadang-kadang kita tidak pandai bersyukurnya. Saya katakan di selama itu, ada yang jadi ketua majelis taklim, bunda ibu jadi ketua majelis taklim, bunda-bunda yang lain ketua majelis taklim, ada ketua masjid, ada yang baca imam, ada yang baca azan, ada yang baca bunyikan gabang gebeng itu. Sesungguhnya orang-orang ini saya katakan ini adalah orang-orang yang luar biasa, diberikan hidayah oleh Allah, termasuk ibu-ibu yang punya bacaan. Maka kadang-kadang kita tidak pandai bersyukur tentang itu. Maka orang-orang yang ketua majelis taklim ini luar biasa. Allah tidak lagi mengutus daripada Nabi dan Rasul. Siapa yang diutusnya? Kita kalau-kalau. Inilah kita mengambil tongkat estafet daripada Rasulullah. Maka saya katakan, kalau jadi ketua majelis taklim, mantap jilbabnya ke pengajian, harus bersyukur. Bagaimana bersyukur? Jaga akhlak kita. Ini dia ketua majelis taklim, mantap ketua majelis taklim. Kapan di warung sebelah sana terurai-urai rambutnya, udah berjilbab lagi. Sama cek. Kan tidak bersyukur dengan keadaan. Saya katakan lagalan jadi imam. Tapi apa yang terjadi? Banyak imam ini saya katakan malam-malam main tabligh. Nah ini kan macet. Siapa yang bebalah tadi? Ribut di warung di seputaran itu. Umpamanya contohnya ribut. Itu
Ribut kan? Kan ini banyak, awas hati-hati. Karena kenapa? Karena sebenarnya bukan kita ini diberikan oleh Allah hanya dalam konteks material atau real, tetapi ada hal-hal yang memang menjadi luar biasa, tidak sama dengan orang dan tidak banyak yang sama dengan orang, termasuk ketua majelis taklim tadi. Tidak semua orang. Ini adalah karunia Allah yang perlu kita syukuri. Saudaraku yang dimuliakan Allah, terus aku ceramah ini tadi, baliknya aku dihadang pakai garpu. Itu nak jingok saksi. Saya katakan apa di beberapa kampung melawan tidak. Karena awas hati-hati melawan kiai bahaya, melawan guru itu bahaya. Dalam mati. Saya mati. Yang kadang aku pakai garpu kan, tapi yang mati diambil nyawa oleh Allah. Nah, tapi tak lama setelah itu, masih ada yang kadang saya karena selama rokok itu belum mati, nggak lama. Guyu ini Bu, guyu. Bukan aku yang ngambil nyawanya, iya Allah. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, di suatu saat para sahabat kumpul dengan Rasulullah. Cak itu nih lah, kumpul model ini pengajian. Maka ada seorang budak hitam di tempat itu. Dia ngomong dengan Rasulullah, ya Rasulullah, izinkan aku memeluk diri. Maka kata Rasulullah, hai saudaraku, ngapa engkau nak meluk aku? Ya Rasulullah, aku takut nanti waktu di akhirat aku tidak lagi bersamamu karena aku tidak punya ilmu dan aku ini miskin, tidak punya harta. Maka mumpung sekarang ini, mumpung kita ketemu ya Rasulullah, izinkan aku dia rindu, aku nak meluk engkau sekarang ini. Maka apa jawab Rasulullah dari riwayat ini, dari hadis ini? Apa kata Rasulullah? Tidak saudaraku. Siapa yang rindu denganku, siapa yang baca sholawat denganku, siapa yang ingat dengan kelahiranku, siapa yang berkorban atas diriku, siapa yang melaksanakan sunnah-sunnahku, maka nanti akan bersamaku di surganya Allah. Ini jawaban Rasulullah. Mudah-mudahan saudaraku yang dimuliakan Allah, itu galau-galau terutama wabil khusus tuan rumah ini kita akan bersama-sama di surganya Allah bersama Rasulullah. Itulah namanya syafaat Rasulullah. Arti syafaat itu apa? Mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat dari Rasulullah. Tapi kita tidak pernah baca sholawat. Tak pernah baca sholawat. Maka tentang sholawat ini saudara yang dimuliakan Allah, itu ada surat khusus Al-Ahzab ayat 56 menjadi rukun khutbah bagi kami laki-laki. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima, kata Allah. Sekarang pertanyaan saudara yang dimuliakan Allah, Allah memerintahkan kita sholat, tapi pertanyaannya, apakah Allah sholat? Sholat? Bapak Giping. Bang Giping? Sholat tak? Tidak. Yang di sebelah sana, yang hobi dan sibuk main HP itu. Ada perintah puasa. Perintah puasa, apakah Allah puasa? Lah main HP apa-apa. Tapi aku tidak galak bertanggung jawab. Karena ngapa? Karena kesini tadi izin dengan suaminya, Pak, izin ya. Aku nak ke rumah Bu Ribo, ada mauludan. Ya mah, hati-hati mah. Demi Allah, suami di rumah mendapatkan pahala sama dengan kita. Tetapi sampai di sini
Kamu pun ngomongkan. Nah, tidak dengar ceramah, kakek ditanya, Assalamualaikum, Waalaikumsalam. Mama cerita mau tadi, anak itu main curah. Itu lah, ada lucu-lucu lagi. Atau kalau udah setuju, macet Ustaz tadi. Macet Ustaz tadi. Dia dulu apa namanya bencinya dengan merokok. Padahal bukan aku benci dengan merokok. Lah salah itu. Ini yang macet tadi. Ini termasuk istri yang macet. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kenapa saya sampaikan kita yang hadir di sini tidak banyak lagi yang normal. Macet. Ada banyak lagi yang normal. Jadi kalau yang masih normal itu umur orang 60 ke bawah. Itu masih normal. Tapi kalau orang sudah 60 ke atas, termasuk saya, itulah sudah abnormal. Macet. Kadaluarsa, mudah tersinggung, mudah merajuk, omongan uang ke barat, dia ke timur. Mudah lupa. Kadang-kadang kunci di tangan kiri, marah-marah dengan cocok. Mana kunci tadi? Aku tadi cocok itu. Kapan dia beribadah sholat 4 rakaat? Aku tadi 3 pernah. Halo. Makanya kalau penceramah harus jeli melihatnya. Maka aku ketegor. Yang galak nyender ketegor. Karena mereka itu lah memang tidak normal lagi. Tidak normal lagi. Kenapa? Ada yang akan menggross daripada amalia itu ini. Terutama banyak kawan-kawan ya. 60 tadi. Apa diantaranya? Yaitu hubbud dunia. Hubbud dunia ini adalah orang cinta dunia. Lah umur 65, gawinya main HP pula. Nanti dipastikan waktu di sakaratul maut. Benar. Jadi aku sampaikan. Jadi aku anak kita waktu menalkinkan kita. Karena siapa yang mengucapkan kalimat thayyibah la ilaha illallah dari akhir hayatnya, maka insya Allah tempatnya di jannah, kata Nabi, tempatnya di surga. Ini tak apa kata anaknya, nyebut la ilaha illallah, apiku, TikTokku, TikTok WA-ku. Karena kenapa kata Nabi? Keberadaan seseorang waktu sakaratul maut itu, apa yang akan dibacakannya, apa yang diingatkannya, dan masa tuanya itu adalah semasa dia masih muda, semasa dia masih jago itu. Itulah yang akan diingatkannya. Makanya sekarang ini apa tadi ngomongkan abnormal tadi. Coba sekarang nih, siapa yang hafal ayat 68 Yasin? Coba, siapa yang hafal? Dapat hadiah. Inna wala sudah main aku. Ayo, ayat 68. Inna amru iza arada syai'an Allah apa yang Kamu ini sudah. Inna tatayarna. Apa? Ayo. Inna.
Nah, kaca lah mulai sibuk nggak jingong HP. Apa? Yang berjalan apa? Hah? Cabian yang lain apa? Apa? Apa tadi? Tidak apa? Yang lain ya? Bismillahirrahmanirrahim. Nah, mampu kapan berdekati dia? Nah, ini termasuk abnormal itu. Apa bunda? Inna? Tadi dulu. Ada yang hafal? Ya. Ya. Ya, waman nunu akhir. Waman? Salah. Jadi kata Allah, jikalau orang itu aku panjangkan umurnya, maka akan aku kembalikan pada kejadiannya semula. Ikut. Nah, ini adalah janji Allah, bukan kataku. Maka itulah ngomongkan tadi, kita 60 ke atas itu kada luar sah. Apalagi nanti kalau dia umur 80 itu tinggal nalurinya baik. Makan, otaknya tidak berjalan lagi. Makan dan apa yang digawikannya semasa mudanya. Maka saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka sebelum kita pikun, nah sebelum kita pikun benar-benaran, maka ini banyak-banyaklah kita mendengar pengajian, banyak-banyaklah mengucapkan sholawat, banyaklah berzikir kepada Allah. Karena ada waktunya itu semua ditarik oleh Allah. Innal ladzina kafaru sawa'un 'alaihim a'anzartahum am lam tunzirhum la yu'minun. Kata Allah, bagi mereka itu sama baik diajak berhentilah, woi mancing terus, berhentilah ngepek HP itu. Tapi dia tidak galak berhenti juga. Kenapa dia tidak galak berhenti? Atamallahu ala qulubihim wa ala syamihim wa ala absarihim. Kenapa dia tidak galak berhenti itu? Karena hatinya lagi ditutup oleh Allah. Nauzubillah. Pendengarannya lagi ditutup oleh Allah, penglihatannya lagi ditutup oleh Allah. Tapi aku dia masih jengok, Pak. Dia masih jengok, tapi hatinya lagi ditutup. Tadi kamu tadi kesini. Aduh, jengok nak kemana? Dia siapa? Nak ngaji. Ayo Pak, ngaji. Nak ngaso. Lagi tutup oleh Allah. Nah, ini yang jadi masalah. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, kembali ke laptop. Kenapa sekarang ini kita yakin dengan kelahiran Nabi? Kenapa kita melaksanakan sunnah-sunnahnya? Ada zikir yang disuruh oleh Rasulullah. Ada kita harus menghormati orang-orang tertentu atau orang-orang yang lebih tinggi dari kita, atau orang-orang yang memang harus kita hormati. Akhlaknya harus mulia. Siapa? Akhlak kita harus mulia itu di depan wong tua kita, di depan mertua kita, di depan wak kita, di depan para guru kita. Tapi bukan berarti yang lainnya kita sebenarnya tidak bukan. Tetapi ini wahalikin nas bihulukin hasanin kata Rasulullah. Lakukan akhlak yang mulia kepada kita dalam konteks bermuamalah itu. Maka saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka kita percaya itu ada sebuah riwayat, sebuah hadis menyatakan. Jadi ada pulau yang kalau kamu galak mendengar obrolan-obrolan, ada juga yang melarang. Oh, tidak boleh. Tidak boleh kalau dengan manusia, tidak boleh yang mulia.
Yang mulia itu Tuhan. Aduh yang ngomong. Karena kenapa? Karena dia tidak pernah membaca riwayat-riwayat, membaca hadis-hadis. Di suatu saat Rasulullah mulai baca gitu galuh-galuh ini. Maka kata Rasulullah, sahabat-sahabat sekalian, coba tolong jawab oleh kalian, siapa yang paling mulia di sisi Allah? Ini asal muasal. Siapa yang paling mulia di sisi Allah? Maka para sahabat yang ada sikap menunjuk tangan. Ya Rasulullah, menurut hamba yang paling mulia di sisi Allah itu adalah para malaikat. Ya Rasulullah. Apa kata Rasulullah? Iya benarlah, malaikat itu adalah yang mulia, tetapi bukan yang paling mulia. Nah salah pun. Ada lagi yang berpikiran keras, ada lagi yang jawab, ya Rasulullah, menurut hamba yang paling mulia di sisi Allah itu adalah para nabi dan rasul. Maka kata Nabi, ya nabi dan rasul itu adalah mulia, tetapi bukan yang paling mulia. Nah kalau begitu ya Rasulullah, menurut saya yang paling mulia ini adalah kami ini sahabat-sahabatmu ya Rasulullah. Kembali Rasulullah kasihnya, benarlah kalian adalah mulia, tapi bukan yang termulia. Maka habis cerita para sahabat yang akhirnya Rasulullah menundukkan mukanya di depan para sahabat. Waktu dia mencegah, waktu dia begini lurus, maka terlihatlah oleh para sahabat air mata Rasulullah berderai sambil ke jenggotnya, menetes di jenggotnya. Setelah itu dia ngomong dengan para sahabat, sahabatku sekalian, kata riwayat, sahabatku sekalian, persaksikanlah oleh kalian bahwa yang paling mulia di sisi Allah itu adalah umat-umatku nanti yang lahirnya jauh dariku. Lalamu aku lahir di mati lahir, tapi dia yakin dan percaya, taat kepadaku dan dia melaksanakan sunnah-sunnahku. Itulah yang termulia. Kita tidak pernah bertemu dengan Rasulullah, saudaraku. Kita tidak pernah bertemu dengan sahabat. Kita tak pernah bertemu dengan para tabi'in. Tidak pernah ketemu kita. Kita hanya ketemu dengan guru-guru kita yang sederhana, ketemu dengan guru kita yang ngajari kita. Tapi kita yakin dan hampir yakin bahwa ajaran Rasulullah itu benar adanya dan kita taat kepadanya. Maka inilah janji Rasulullah, nanti kita juga akan bersama-sama di surganya Allah. Amin. Yakin kan kita? Ngapo kita taat? Ngapo kita yakin? So, kamu tidak mulia, kamu tidak diberikan hidayah daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Biarlah orang ngomong, kalau Islam keturunan, kalau tidak keturunan, bukan. Serah. Tapi aku Islam, kita bersyukur kita di Islam ini. Inna dina indallah Islam. Sesungguhnya agama di sisi Allah itu adalah yang yang diridhoi oleh Allah adalah Islam. Jadi janganlah kita pindah. Banyak nih peraturan di Islam dipindah baik. Macet. Ya termasuk mohon maaf. Makanya sekarang ini awas hati-hati cucu-cucu kita. Walaupun hebatnya yang kita dapatkan jodoh cucu kita tadi, kalau dia bukan wong Islam, maka berhentilah. Dia akan merongkah dalam kehidupan. Biarlah walaupun dia tukang sapu, yang penting dia Islam. Apa? Ya tapi kan malah masuk Islam itu mendapat barokah. Malah yang mualaf ini yang luar biasa. Dia di Islam konteksnya waktu dia kapan masuk mualaf itulah baru dihitung. Nah, jadi sebelum di mualaf itu pemutihan kalau baca. Tidak dihitung oleh Allah. Ini sama dengan yang kemarin meninggal Ustaz Yahya Walauni, itu baru 18 tahun dimasuk Islam. Maka yang sebelumnya
diputih. Maka insya Allah di surganya Allah. Itu orang-orang yang mendapatkan hidayah itu. Nah hidupnya yang macet. Mulai dari gantungan. Nah mulai kita waktu balik. Nah waktu balik sudah dimintai pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke laptop. Pada hari Senin 12 Rabiul Awal tahun Gajah atau bersamaan dengan 20 April 571 Masehi, bulan terasa terang benderang. Warna-warna malam itu terasa siang. Para malaikat turun, para binatang-binatang bersukaria, pohon-pohon bersukaria. Kenapa? Karena malam itu lahirlah seorang hamba Allah yang mendapat petunjuk. Dialah sebagai pembawa risalah untuk sekalian alam ini, yaitu Muhammad SAW. Kenapa dikatakan 12 Rabiul Awal tahun Gajah? Karena waktu itu belum ada penahunan di Arab. Kapan penahunan ini? Penahunan ini setelah Rasulullah hijrah ke Madinah. Rasulullah hijrah ke Madinah 10 tahun lagi dia tidak minta. Maka itulah waktu hijrah itulah dihitung satu tahun hijrah. Sekarang ini 1447 hijrah. Ini dihitung waktu Rasulullah hijrah dari Mekah ke Madinah. Ngapa dihijrah itu? Karena di kota Mekah keturunan-keturunannya Rasulullah diburu untuk dibunuh macam-macam. Kita ketahui bersama bagaimana Rasulullah tidur di rumah bersama mertuanya. Siapa mertua Rasulullah? Ya, Abu Bakar Siddiq. Abu Bakar Siddiq itu adalah mertua Rasulullah karena Abu Bakar Siddiq itu bapaknya Aisyah bersama menantunya Ali. Nah, dikepung oleh kafir Quraisy itu. Nah, termasuklah di situ dikepung. Nah, maka yang menggantikan Nabi Muhammad adalah Ali, yang berselimut di situ Ali. Mereka keluar. Nah, maka inilah karena mereka membaca surat Yasin ayat 8 ayat 9. Nah, jadi kamu jangan hafal baik Yasin. Yasin ayat 8 ayat 9. Nah, kalau kamu tidak ada kejiwaan oleh suami kamu, ya, halo. Nah, kalau kamu tidak ada kejiwaan oleh suami kamu, atau kamu bawa motor, lu pusing, ada polisi razia. Nah, mangko tidak ditangkap oleh polisi. Baca ayat 8 ayat 9. Bagaimana cara mengamalkannya? Baca maghrib 9 kali, subuh 9 kali dari ayat 1 sampai 9. Kalau tidak menentukannya ayat 8 9 baik. Insya Allah polisinya dah terima. Saya sudah melakukan ini waktu saya bujang. Karena waktu bujang tugas di Bangka. Karena dapat hiburan, HP dapat zaman itu tahun 80-an itu yang ada bioskop. Nak bayar bioskop yang mahal, maka aku menggunakan ilmu Yasin ayat 8. Tidak mengano, tidak kan ini. Oke, jadi amalkan supaya tidak kelihatan. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala, Rasulullah adalah seorang anak yatim. Dia tidak punya ayah. Memang ini kehendak Allah. Allah mengujinya dalam keyatimannya. Dia tidak terpengaruh dengan orang tuanya. Yang kedua, Rasulullah ini kalau bahasa kita buta huruf.
Punten ngobrol. Kan kita tahu, Iqra, baca. Aku udah baca. Ujian, emang udah baca. Nah sekarang ini kenapa? Ini adalah ketentuan daripada Allah. Kalau Allah berkehendak mudah. Baca Nabi Muhammad itu ngerdecet baca profesor, tapi dia tetap tidak baca. Anu bahasa kita benar. Ngapa harus menang? Kalau Rasulullah ini pintar ngomong, maka dipastikan termasuk itu Al-Quran itu bukan wahyu Allah, tapi buatan Nabi Muhammad. Tapi karena dia turun dengan Nabi Muhammad, karena Nabi Muhammad dibaca lagi tidak baca, maka orang yakin, apalagi zaman jahiliyah waktu itu. Saudara yang dimuliakan Allah, dalam kandungan ada yang mengatakan 2 bulan dalam kandungan, ada yang 10 bulan dalam kandungan, bapaknya meninggal, sudah dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Setelah lahir yang ngetop itu yaitu juru susu. Jadi di Arab itu kapan ada anak lahir, nah maka ada ibu susuan. Jadi kalau di situ orangnya kayu-kayu, maka yang punya susu banyak tadi nawar. Susu banyak. Nah Nabi ini buntu, maka tidak banyak yang menawarkan itu, maka termasuklah yang menawarkan, yang meminta Rasulullah ini adalah yang ngetop itu ada 2 susuan, tapi yang ngetop itu Halimatus Sa'diyah. Dia minta ke Abdul Muthalib, cucunya itu dipanggil, bawanya ke rumahnya pakai unta. Apa yang terjadi? Baru dibawa sampai ke rumah Halimatus Sa'diyah, untonya nila gemuk, susunya banyak, karena orang di Arab itu minuman susu mentah. Maka Halimatus Sa'diyah dengan suaminya sudah heran. Nah, selama duda ini ngapa kambing-kambing kita, ngapa domba-domba kita ini gemuk-gemuk ini? Maka dia sudah heran, pasti anak ini ada kelebihan. Apa yang terjadi dalam umur 4 tahun, waktu ini masih di Halimatus Sa'diyah, Rasulullah diculik, tapi yang culiknya adalah malaikat Jibril. Tetapi Halimatus Sa'diyah dan keluarganya ketakutan. Bukan ditahu bahwa yang culik itu adalah malaikat Jibril, tapi ternyata malaikat Jibril menyukai kepada Rasulullah ini, dia dibersihkan hatinya. Yang kedua, kapan lagi hatinya dibersihkan? Umur 40 jadi Rasul. Masih ada? Waktu Rasulullah akan Isra Mi'raj. Nah, saudara yang dimuliakan Allah, maka Halimatus Sa'diyah bahasa ini. Baca. Tapi hilang anak ini. Nabi Muhammad hilang. Kata Halimatus, balik. Lalu dibalikkanlah dengan Abdul Muthalib. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur 6 tahun. Umur 6 tahun Rasulullah itu oleh emaknya diajak ziarah ke makam ayahnya. Setelah ziarah, balik dari ziarah ke makam ayahnya, maka ibunya juga dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Yatim piatu. Selama ini yatim sampai umur 6 tahun. Umur 6 tahun yatim piatu, tidak punya bapak, tidak punya ibu. Tapi apa yang terjadi? Walaupun dia yatim, orang senang dengan dia, karena dia adalah orang-orang Nabi Muhammad ini bahasa kita kalau dengan anak greget mereka. Dia taat, dia murah senyum, jadi dia suka nolong orang, jadi dia adalah kepala yatim piatu, menjadi rujukan bagi orang-orang yatim piatu. Saudara yang dimuliakan Allah, setelah maknya meninggal, maka dia diasuh oleh neneknya, yaitu
Abdul Muttalib. Jadi jangan asal korek-korek aja. Siapa bapaknya korek? Neneknya korek. Yang penting ada koreknya. Korek ada yang jual minyak wangi di pasar 16 koreknya bukan namanya. Saudara yang dimuliakan Allah, nah tadi betapa sukanya neneknya, betapa sayangnya. Siapa tadi? Kalau rombongan kamu kan kalau gala ngaji linjui kue kotak. Ini tak dimakannya kue kotak itu. Nah sama baik dibawanya balik untuk cucunya, saking sayangnya dia kira-kira model kamu juga. Tapi kita ini tahan lapar untuk cucu. Nah yang berikutnya tahan jatah kita dibawa balik untuk cucu kita 3 dapat kue kotak sekotak. Maka dia tidak mendengarkan ceramah, dia mulai berpikir kemana mencari lokal 2 kotakan. Ada pecahnya pengalaman ya. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, umur 8 tahun, cocong tadi, neneknya yang sangat sayang tadi yang dengan cocong tadi, kehendak Allah juga. Abdul Muttalib dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Terus siapa yang ngasuhnya? Adalah pamannya Abu Thalib. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini sekilas daripada kelahiran Rasulullah. Umur 25 tahun maka dia kawin dengan seorang janda luar biasa yang kaya raya. 2/3 kekayaan di kota Mekah itu adalah punya istrinya Siti Khadijah. Dari akhir hayat Siti Khadijah, saudara yang dimuliakan Allah, habis harta diberikan untuk perjuangan menegakkan Islam ini. Habis karena akhir hayatnya. Dalam literatur dinyatakan orang-orang yang taat itu, orang yang baik itu, kalau dia landak meninggal beberapa hari lagi, nak tinggal sebulan 40 hari, dia tahu. Maka si Khadijah tahu dalam lagi meninggal. Maka dia ngomong dengan anaknya Siti Fatimah Az-Zahra. Apa katanya manggil Fatimah? Ya Fatimah, omongkan dengan Rasulullah. Aku nak minta kain sorbannya. Untuk apa, Mak? Nanti kalau Mak meninggal, untuk kain kafanku. Karena kenapa? Ternyata dalam sejarah itu bahwa Siti Khadijah hanya punya 1 gamis, itu pun sudah 83 tambah. Bayangkanlah, sampai berita ini ke Rasulullah, maka Rasulullah menemui Siti Khadijah. Ya Khadijah, kata Rasulullah, kenapa kau ngomong dari itu? Kenapa kau ngomong itu ya? Ya Khadijah tuh, insya Allah tak usah bunda gulana, nanti akan dikirimkan oleh Allah kain kapan kita. Maka dalam sejarah ada 5 kain kapan yang dihantarkan oleh malaikat Jibril. Jadi ini harus diyakini. Kalau kita yakin ada layang di mana, jangan main otak kita. Layang kain kapan. Ada apa dalam sejarah 5 kain kapan? Yang pertama untuk Khadijah, yang kedua untuk Rasulullah, yang ketiga untuk Fatimah. Karena waktu Rasulullah akan meninggal, maka Rasulullah berbisik dengan anaknya Siti Fatimah. Setelah berbisik dengan Siti Fatimah, maka Fatimahnya menangis. Tapi setelah berbisik kedua, Rasulullah berbisik ke Fatimah yang kedua, Siti Fatimah tersenyum. Maka ibunya Aisyah
waktu itu ibunya Aisyah, kan di pangkuan Aisyah, Rasulullah meninggal. Dia nanya, ya Fatimah, aku yang dibisikkan oleh Rasulullah. Maka kata Fatimah yang dibisikkan oleh Rasulullah tadi, bahwa dia tak lama lagi malaikat maut akan menjemput. Itulah aku nangis. Tetapi setelah dibisikkan kedua, dalam setelah aku mati, kau akan dipanggil oleh Allah. Maka Fatimah tersenyum karena akan segera meninggal untuk bersama-sama ayahnya. Anu gitu. Ada demam dikit. Takutan Pak Ustaz. Mulai lagi takutan, demam dikit. Dalam kamu nak mati aku kan? Mati aku. Asal terakhir dimuliakan Allah ini luar biasa. Terus apalagi Siti Khadijah. Maka Siti Khadijah ngomong dengan Rasulullah waktu dia mau meninggal, ya Rasulullah, aku tidak kate lagi apa-apa, dan punya apa-apa ya Rasulullah. Lah kunjuk ke dalam dengan kau. Maka ya Rasulullah nanti akan kau berjuang lagi bagaimana kalau tidak kate lagi dana. Maka galilah kuburanku, ambil tulang belulangku untuk menusuk musuh-musuhmu dan menjadi jembatan tulang-tulangku itu untuk kau tempuh. Ini sosok wanita yang luar biasa. Ini Khadijah zaman sekarang. Khadijah zaman sekarang bukan dia nak bantu suaminya, tapi yang terjadi menyudutkan suaminya. Astagfirullah. Kalau suaminya cerita dengan istrinya, maka dia ngomong, salahnya tahu. Astagfirullah. Itulah suaminya dan mandi. Suaminya sedang mandi, istrinya bukan menyiapkan kopi, tapi sibuk mencari dompet. Bukan di sini. Di sana. Insya Allah kalau yang dalam maulud tidak, yakin saya. Yakin, aduh, tapi yang pasti aduh. Saudara yang dimuliakan Allah SWT, dalam hidupnya Siti Khadijah itu tidak pernah suaranya lebih keras dari Rasulullah. Masya Allah. Halo. Tidak pernah keras dari suaminya. Kalau Khadijah zaman sekarang, kalau Khadijah zaman sekarang, nak manggil suaminya makan baiknya gak? Woi makan! Tidaklah Ustaz. Mungkin suaminya sedang ada kesibukan nyuci mobil. Woi makan! Dingin! Tidak kedengaran dia kali. Oke! Macam-macam. Suaminya masih nonton TV. Drakor. Main HP. Suaminya nonton sinetron, nonton HP. Kita takut apa? Inilah Khadijah zaman sekarang, tapi insya Allah yang akhir ini minimal walaupun tidak seperti Khadijah istri Rasulullah, ini akan menjadi rujukan kita. Makanya saudara yang dimuliakan Allah, berkali-kali para kiai, para ustaz ngomongkan bahwa atau yang terjadi kesimpulannya bahwa kalau rombongan kamu mak-mak ini, benar ini hadis oke. Kalau kamu mak-mak ini nak masuk surgamu, mudah. Kata Nabi, jago sholatmu, apalagi jago puasamu, tiga, jaga kehormatanmu, yang keempat taat kepada suami. Ini yang harus dilakukan. Jadi, oke lah, jaga sholat. Insya Allah kita tidak akan melanggar itu. Jaga puasamu, insya Allah. Kalau ada kita berhutang sebelum puasa pada bulan Syakban akhirnya kita sedang bayar itu. Nah, yang galak rombongan kamu melanggar ini, yang keempat dan yang ketiga dan keempat, yaitu jaga kehormatanmu dan taat kepada suamimu. Tapi kalau yang kadaluarsa itu aman. Yang ketiga, karena yang ketiga ini mudah. Kalau ada acara-acara syukuran, wong kawinan, dia yang hobi, yang hobi apa namanya,
Baca diberikan oleh Allah apa namanya lagu dangdut apal. Nah ini yang galak macet. Lah naik ke panggung, sampai di panggung, nah lalu penyanyi boleh haram tidak haram, tapi yang haram itu mulai dipanggil Pak RT saweri aku. Nah yang begini yang macet. Ya. Kalau nak saweri dengan suami gitu, sini Pak saweri aku ya. Nah, mantap, boleh. Ini tidak menjaga kehormatan kita. Duduk di teras. Bagaimana kehormatan? Duduk di teras, ngopi sama suami. Bagus. Tapi kapan ngomong Pak? Masuklah bangun. Gitu kapan? Kurang ajar. Ini kurang ajar. Ini yang kurang ajar. Maka tidak usah nak diomongkan. Itu urusan suami. Yang berikutnya adalah taat kepada suami. Ini yang akan sulit. Ini yang payah. Maka memang banyak benar. Satu pun tidak ada bentuk ketaatan kamu itu dari hadis Nabi harus nyucikan pakaian suami. Dan hadisnya. Dan untuk makan suami. Dan mejiti suami. Tetapi apa bentuk ketaatan ini? Kalau suami kamu memerintahkan kamu harus dilaksanakan. Itulah ketaatan. Kalau dia lapar, kalau dia juru masak, ya masak. Kalau pakaiannya kotor, cucikan, gosokkan. Itulah bentuk ketaatan. Itu disuruh pijet. Ustaz jadi seluruh itu yang galak apa? Tidak galak itu yang nggak kadaluarsa. Tapi kalau yang belum kadaluarsa masih ada. Kalau yang nggak kadaluarsa ini kan sebenarnya begini, aku nggak kadaluarsa. Sebenarnya ada secara psikologi sugesti. Kalau kami sakit itu terus sakit itu sebenarnya nggak tahu, tidak kita sembuh. Lebih baik dengan tukang. Tapi ada sugestinya. Maka dia datang, ada anda datangi baik, sebentar baik. Baca sholawat, ini mau. Inilah sugestinya, sembuhlah itu. Ini tidak kalau yang nggak kadaluarsa. Kalau sakitnya ada yang pulau, disakitnya pulau. Ini yang berat, ini yang paling berat. Yang banyak kita tubuh itu termasuk hal-hal yang lain. Apakah saudara tidak kasihan dengan suami kita? Kami ini sebenarnya aku dalam hidup aku sejak umur 30 tahun. Tapi nggak mau lagi. Benar, tapi hal-hal yang kecil, nah untuk kita, ya ternyata ibu, aku galak disuruh wong ceramah perkawinan, jadi aku cari, aku dia materi. Oh ternyata laku ini baru aku nemukan. Jadi hadis-hadis Nabi itu kukumpulkan. Ternyata mungkin kamu belum. Nah kalau ini aku sampaikan, kalau belum besarnya pahalanya mulai malam kaget gunakan. Lakukan ini. Yang pertama hadis Nabi sahih. Yaitu yang pertama kalau kita tidur satu selimut. Hadis sahih Bukhari Muslim. Yang kedua besarnya puluh pahalanya kalau mandi berdua. Macet. Dan termasuk waktu mandi itu maka istri itu nyampuhi suaminya menikmatkan. Halo. Nah, jadi kalau kita tua-tua ini mumpung kita lo mati, lakukanlah. Paling-paling kalau pertama
Mungkin lagi kita ngomong, nah lagi lobby di kulit. Nah, biarkan apa? Ternyata inilah sunnah Rasulullah. Yang berikutnya bagi kami laki-laki disunahkan kalau istri sedang sibuk membantunya. Jadi kalau bini masak, kami lanangnya. Oh. Sunnah. Yang berikutnya bagi kami laki-laki, nah umumkan dengan suami, yaitu disunahkan mengajak bini jalan-jalan. Baik di dalam kota maupun keluar kota. Ternyata sunnah. Apa Ji? Sunnah. Jalan-jalan. Karena itu yang dimuliakan Allah Subhanahu Wa Taala. Akhir dari ceramah itu, ini kita agak panjang 15 menit. Saya ingin menyampaikan sebuah hadis Rasulullah yang lebih kurang, artinya riwayatnya. Pada waktu Rasulullah maudhu, nah ini pesannya, pesan maulud kita. Waktu di maudhu, maka para sahabat berebut ngambil wudhu bekas wudhu Rasulullah. Maka kata Rasulullah, tidak boleh kamu ambil bekas wudhu ini. Maka kata sahabat, ya Rasulullah, inilah bukti kecintaan kami kepada engkau. Walaupun bekas wudhu mulai sampai ke tanah masih akan kami ambil, saking kami cintanya kepada engkau. Maka kata Rasulullah, tidak boleh. Tapi kalau kalian memang cinta kepadaku, nah itu kalau insya Allah kita kalau cinta kepada Rasulullah, maka kata Rasulullah jangan tinggalkan ada 7 sunnah. Yang pertama, kalau kita cinta kepada Rasulullah, jangan tinggalkan lagi sholat tahajud 2/3 malam, 4 rakaat, 6 rakaat, 8 rakaat. Yang berikutnya, kalau cinta kepada Rasulullah, jangan tinggalkan sholat duha minimal 4 rakaat. Namun minimal 4 rakaat, dan hadis Nabi mengatakan siapa yang sholat duha 4 rakaat setiap hari, maka akan dijamin kebutuhannya oleh Allah hari itu. Yang nomor 3, baca Al-Quran, kata Rasulullah. Maka dipastikan saudara kalau dimuliakan Allah, kalau kita galak membaca, tapi kalau ada luasa berat. Kalau orang-orang masih duduk di selalu khatam Quran, dipastikan kalau di umur 60 kacamatonya lepas. Insya Allah kembali ke awal lagi. Tapi kalau dia sampai tua masih berkacamata, dipastikan dia jarang khatam Quran. Terang lagi Mas. Kacamatonya kan lepas. Karena sembuh dengan hikmah baca Quran. Sambil baca, aku dibaca terus Pak waktu sholat, bukan itu bacanya. Dibaca di bukan. Yang nomor 4 kata Nabi, kalau cinta kepadaku makmurkan sembahyang ke masjid. Jangan terpengaruh. Ada kiai, ada ustaz ngomongkan kalau begini itu lebih baik di rumah. Salah. Karena kenapa? Karena dia tidak mempelajari asal muasal asbabul uruk daripada hadis ini. Hadis ini turun waktu zaman Rasulullah perang. Waktu Rasulullah perang bersama sahabat, dakatil anam di situ. Maka Rasulullah berfatwa mengeluarkan hadis kalau betina itu lebih baik sholat di rumah dan lebih baik lagi di dalam kamar. Maka itulah rombongan bini-bini sahabat itu di dalam rumah, di dalam kamar. Kalau mereka betul ditakutkan ada binatang buas, ada perampok, nggak takut diperkosa. Sekarang lampu lado, dulu tak lampu di Madinah, tidak ada lampu, gelap gulita. Nah, maka kita sama hak kita. Yang nomor 5. Yang nomor 5, banyak-banyaklah bersedekah, berinfak. Wasari'u ila maghfiratin min rabbikum wa jannatin arduhas-samawati wal ardu uiddatil muttaqin allazina yunfiquna fis-sarra'i wad-dharra. Jadi bersegeralah minta ampun kata Allah dan mencari surgaku yang disiapkan oleh Allah untuk orang-orang yang bertakwa. Yang pertama yang bertakwa itu orang yang tidak pelit, tidak kecil, tidak medit, galak, berinfak. Karena ini maksud kita yang pertama dari surat ini, banyak-banyaklah kita juga minta ampun kepada Allah. Minta ampun kepada Allah. Jangan tinggalkan baca istighfar dan kita sholat sunat taubah tiap hari minimal ada. Insya Allah kita akan aman. Nomor 6 kata Rasulullah, kalau cinta kepada aku, jagalah wudu.
Jadi tidak ke pasar dulu, tidak kondangan dulu, apalagi tidak ngaji. Sana nagih utang dulu, tidak tidur dengan suami bodoh. Jangan bertanya, Pak, kalau aku tidur dengan suami, kayak batal. Bukan, tidak sholat kita nyoi. Tapi menghormati bodoh. Karena Bilal bin Rabah itu dipanggil oleh Rasulullah, ya Bilal, sini dulu kau. Ngapa aku dengar terompah engkau di surga? Aku di amalan kau. Maka kata Bilal, aku tidak banyak amalanku, yaitu aku tidak pernah hilang wudhuku. Nah, jadi Tuhan wudhu. Yang nomor 7, kalau kita cinta kepada Rasulullah, maka banyak-banyaklah beristighfar atau berzikir. Ala bizikrillah tatma'innul qulub, kata Allah. Berzikirlah kepadaku, niscaya hatimu akan tenang. Insyaallah. Mungkin Bunda Ribu sampai di sinilah, mungkin inilah nganyang setengah seperempat ya, 15 menit. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Nah, lupa Rasulullah meninggal pada 12 Rabiul Awal tanggal 20 April tahun 632 Masehi. Itulah Rasulullah meninggal. Pertanyaannya, sebutkan kalau kita cinta kepada Rasulullah. Yo, siapa yang baca? Yang 7 Ya, tadi. ayo. Iya. Salat tahajud, salat duha. Angkat tangan dulu. Angkat tangan. Sip. Aduh, kan. Satu. Salat tahajud. 1. Menjaga sholat tahajud. Ya. 2. Sholat duha. Ya. 3. Membaca Al-Quran. 4. Infak. Wajib. 5. Infak. 6. Jaga wudhu. 7. Banyak-banyak berzikir. Oke. Sifat. Duit. Lipstick. Lipstick. Celak alis. Alis, bincu. Celak. Alis, Celak. Celak. Oke. Jadi lipstick ini murah, tapi belinya di Mekah. Iya. Dia lagi mahal itu karena hadiah pacan Jawa. Iya. Nah, itu bilang mahal. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 5 saja istri Rasulullah. Banyak. Ayo, mana tadi? Mik. 1. Siti Hadijah binti Khuwailid. 2. Siti Aisyah binti Abu Bakar. Ya. 3. Hafsah binti Umar. Ya. 4. Zainab binti Rasi. Ya. 5. Maimunah. Ya, pinter. Hadiah. Iya. Dapat lagi celak alis. Pertanyaan berikutnya, sebutkan 3 orang anak Rasulullah laki-laki. No. Tadi sudah. Adi itu apa? Itu apa? Ayo, siapa yang lainnya? Hasan Husin. Ya. Bukan cucunya. Oh, cocok. Ya, anaknya, yang mana yang baca? Oh, Ida sudah. Apa dia? Ada yang gak pakai beng, baca dah. Jelas, Bu. Nah, kalau udah baca anaknya laki-laki, Cocok. ya cocoknya Hasan dan Husain. Iya. Cocok. Anaknya perempuan 3. Anaknya kan 4 perempuan, 3 laki-laki. Sekarang sebutkan 4 saja. 3 baik. Nah, ayo, lanjutlah. Nama anaknya Siti Fatimah. Zainab. Apa? Siti Fatimah. Ya,
Tabassum, Ya, Rukaya. ya, Rupaya, ya. Lagi, Zaina. Ya, Julia. Inilah yang mana? Itu. Pertanyaan terakhir. Ngapo sangkan disebutkan lahir Rasulullah itu pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun gajah. Ngapo diumumkan tahun gajah? Ayo, siapa yang ayo? Karena belum ada penanggalan. Yo, ngapo? Bukan, belum ada jawab pasti. Ayo, salah, ya. Ayo, ayo. Karena waktu itu Abraham akan menghancurkan Ka'bah. Siapa Abraham? Abraha. Siapa? Raja Abraha. Ya, karena waktu kelahiran Rasulullah itu ada seorang raja yang bernama Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Maka ditolonglah oleh Allah dengan mengirimkan burung ababil membawa api dari neraka. Hangus. Makanya sekarang ini aku turunkan dengan ibu-ibu. Kalau ada tetangga ibu-ibu yang galak benci dengan ibu-ibu, salah tidak salah, dia suka benci gitu, maka amalkan surat Al-Fil ini, baca 3 kali subuh, 3 kali maghrib. Siapa yang benci tadi, sebutkan namanya. Insya Allah dia tidak benci lagi karena dimatikan oleh Allah. Jui mah. Oke ya. Nah ya, habis. Nak pendek. Al-Fatihah ila Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa sahbihi wa zurriyyatihi wa qarabatihi syai'un lillahi lahumul Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wasallam radhiyallahu tabaraka wa ta'ala an sadatina ashabi sayyidina Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan syakirin hamdan na'imin hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalalil karim wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli salatan kamilatan wa sallim salaman taman ala sayyidina Muhammad alladhi tanhalu bihil 'uqad wa tanfari bil qurab bil hawaij wa tunalu bir rahaib wa husnul hawatim wa yustasqal hamamu bi wajhil karim wa ala alihi wa sahbihi bi kulamati wa nafasin bi adadi kulli malumin lak. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Waghfir lana dzunubana wa kaffir 'anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana fir lana wa liwalidayna warhamhum kama rabbayana shighira. Allahumma arzuqna rizqan halalan thayyiban wa 'amalan salihan maqbulan wa zamban maghfura wa tijaran lan tabur wa afiqna min kulli dam ya arhamar rahimin. Allahumma aftahna bil khair wa babal barakah wa babal nikmah wa wasiha ya Allah ya Allah ya Allah wasiha wassalam jannah ya Allah ya Rabbana. Dari siang hari tadi menjelang sore hari ini kami kumpul di rumah kediaman keluarga kami, Ibu Ribu Anita keluarga besar, dalam rangka memperingati hari kelahiran Nabi kami, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Untuk itu ya Rabbana, insyaallah kami semua yang hadir ini dan keluarga ini akan mendapatkan syafaat daripada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau Rasulullah engkau jamin di surgamu, maka kami ingin mengikuti daripada beliau ya Rabbana. Allahumma ya Allah ya Rabbana,
kami berwasilah dengan peringatan Maulid ini. Bila ada anak cucu kami sekarang ini yang sedang mencari pekerjaannya, mencari sesuap nasi untuk mereka hidup, untuk menghidupi keluarganya, ya Allah, temukan mereka dengan pekerjaannya. Ya Allah, ya Rabbana, juga kami berwasilah dengan kegiatan ini. Bila ada anak cucu kami sekarang ini sedang mencari jodohnya, maka temukan jodohnya orang-orang yang baik, orang yang soleh dan soleha. Bagi anak cucu kami yang sekarang ini sudah berkeluarga, ya Rabbana, belum Engkau titipkan keturunan, maka berikan keturunannya, ya Rabbana. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, berikan kami rezeki yang banyak, yang melimpah dan barokah, agar kami dapat melaksanakan semua perintah-perintah-Mu, berzakat, berinfak, dan akhirnya kami ingin mencium Ka'bah-Mu, ya Rabbana. Allahumma ya Allah, ya Rabbana, tiada tempat kami bergantung, tiada tempat kami minta kecuali Engkau. Maka kabulkanlah, ya Rabbana, semua hajat-hajat kami, ya Rabbana. Akhirnya Rabbana hab lana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaytana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub 'alaina ya maulana innaka antat tawwabur rahim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar wa adkhilna al jannata ma'al abrar ya aziz ya ghafar ya rabbal alamin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa baraka wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum innahu minkum taqabbal ya